selapis dulu gan. Jangan nafsu untuk pingin langsung tebal gan ya. Mengkilat ya, padahal baru satu lapis gan. Lihat tuh. Kita lihat hasilnya gimana gan. Nah, ini hasilnya bening kan gan. Mantap. Oke, jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Nah, kali ini Mister akan ngasih tahu caranya tips mengecat rangka hanya dengan menggunakan cat semprot atau pilok ya gan ya. Kok bisa gan ngecat rangka pakai pilok? Bisa dong, bisa banget. Bahkan di motor saya yang ini. Nah, motor saya yang ini ya. Yang si Ninja itu rangkanya kan asalnya silver. Saya pilok pakai hitam. Dan ini juga si Astrea Grand ya, karena udah lama kan ini motornya tahun 95, saya cat juga rangkanya pakai pilok. Nah, alasan pertama menggunakan pilok itu yang pertama harganya hemat. Nah, iya, sediakan juga piloks atau cat semprot merek bebas. Mau di Ten Premium, mau Kuroboshi atau Samurai, mau merek pilok atau misalnya merek Sapporo atau misalnya merek yang lain, terserah kalian bebas. Ini hanya contoh aja, Mister ada 3 merek ya, pilok, Diton Premium, Diton biasa, sama Kuroboshi atau Samurai. Nah, mungkin ada yang bertanya, bang pakai pilok itu nggak bagus bang, gampang ngelotok atau jelek. Ini salah nih, ini salah besar. Pilok itu selama kita menggunakan atau mengaplikasikannya bagus, hasilnya akan maksimal. Terbukti di motor saya dari dulu. Nah, selanjutnya amplas. Amplas itu ada 3 ukuran ya, amplas nomor 1000, amplas nomor 400, sama amplas nomor 240 ya. Jadi 240 yang agak kasar, 400 yang kasar juga tapi nggak terlalu kasar kayak 240, dan ini yang halus untuk finishing. Nah, selanjutnya kita buka rangka. Ini rangka kalau ngebongkar bebas ya, bisa kalian nyuruh temen yang bisa utak-atik motor, atau yang nyuruh bengkel yang dekat rumah yang bongkar sendiri, kalian juga pasti bisa ya kan ya. Nah, ini kalau kalian bongkar rangka nggak tahu caranya, tinggal video aja. Jadi pas masangnya kalian nggak ada yang lupa ya. Video aja ngebongkar gampang. Nah, ini udah terbuka ya. Terbuka. Terus selanjutnya, selain pilok, bila diperlukan yaitu kita perlu juga ini taremoper atau soda api kasarnya ya, soda api. Kenapa? Soda api kadang diperlukan untuk rangka yang udah beberapa kali cat ulang. Nah, ini kayaknya contoh Mister ini kayaknya udah dari cat pabrik sekali, udah jelas ya cat dari pabrik bawaan, terus pernah dicat ulang. Nah, Mister sebetulnya bisa cuma diamplas aja, langsung kita cat. Tapi pingin lebih bagusnya kalau pernah cat ulang ya. Kalau pernah cat ulang, saran Mister olesi pakai taremoper atau soda api ya. Pakai kuas tentu ya, pakai kuas. Oke. Nah, pertama, ketika kita udah dibongkar, hal yang harus dilakukan kita bersihkan ya. Bisa pakai bensin ya kan ya. Kita bersihkan bisa pakai bensin ya. Nanti terakhir kita pakai sabun. Nah, terakhir kita amplas dan kita cat. Ini urutannya kan ya. Nah, kayak gini kan kotor kan ya. Nanti sebelum diamplas takutnya ada bagian-bagian yang kena oli atau apa. Kita bisa kayak ini nih ya. Nah, maksud saya pakai bensin itu supaya bagian-bagian kayak gini nih ya. Tuh ya. Ini yang kena kotoran oli menumpuk lama. Kalau pakai bensin kan langsung gampang gitu dibersihkannya seperti ini ya kan ya. Tuh. Ya kan? Ya. Jadi maksud pakai bensin itu gini, nggak apa-apa kan mau kita cat nanti ya. Seperti itu ya kan ya. Jadi kalau pakai soda api itu bila rangka kalian catnya udah berulang-ulang. Tuh kayak Mister ini udah 2 sampai 3 kali cat ulang ya kan ya. Jadi akhirnya saya bikin baru, dioles pakai taremoper atau soda api seperti ini, nanti ngelotok seperti ini ya. Tuh ya. Nanti ngelotok seperti ini ya. Jadi besi baru lagi kan ya. Tapi kalau motor kalian itu baru bawaan pabrik, catnya nggak usah dipakai soda api juga bisa ya. Jadi tinggal diamplas aja, udah gitu langsung cat ya. Ini karena saya ini udah tuh ada beberapa kali catnya udah tebal, pokoknya akhirnya saya baruin lagi besi. Ya apa, rangkanya jadi besi lagi pakai taremoper. Oke, selanjutnya pada tahap proses pengamplasan. Tentu yang kita sediakan yaitu amplas nomor 400 dan amplas nomor 1000, juga sabun cair atau rinso atau deterjen atau sabun colek, nggak masalah ya. Asal jangan sunlight ya. Gunting untuk gunting. Terus ini ya, bekas potongan sendal jepit ya. Nah, oke. Sekarang kita basuh dengan air dan juga dengan air sabun. Oke, selanjutnya kita basahi pakai air sabun kan.
Jadi di samping untuk membersihkan sisa-sisa oli dan juga sisa kotoran, ini juga untuk supaya kita ngamplasnya ini ya lebih maksimal dan lebih gampang ya. Selanjutnya kita siapkan amplas nomor 400 ya. Nah ini spons bekas sendal atau apa, bisa juga langsung seperti pakai tangan nggak masalah ya. Ini supaya lebih menggampangkan aja kan. Oke, kita celupkan ke air sabun, lalu bidang yang mau diamplas kita amplas ya. Ya, nah seperti ini gampang lah kalau ngamplas ya. Bisa memutar begini tergantung kondisi ya. Kalau begini lurus ya kan ya. Amplas 400 ya kan ya. Bisa mutar begini juga bisa, tapi lurus ya kalau sesuai bidang kan. Ini karena berhubung rangka itu kecil bidangnya, jadi ya lurus begini seperti ini ya kan ya. Oke, selanjutnya setelah proses pengamplasan dan juga proses pencucian dengan sabun, kita jemur ya sampai si rangkanya ini terasa hangat ya. Jemur di bawah sinar matahari kan. Semakin terik semakin bagus. Jadi syarat yang nggak bisa ditawar yaitu harus ada matahari. Kalau mendung saran saya jangan ngecat ya. Sampai si rangkanya ini dipegang terasa hangat. Karena kalau nggak ada matahari si rangkanya dingin dan hasil catnya nggak akan maksimal. Itu kunci sukses kita pilok rangka ya kan ya. Jadi kena sinar matahari ya, biarkan dulu terjemur sampai terasa si rangkanya itu hangat, si besinya itu ya kan ya. Baru lanjut proses pengecatan atau pemilokan kan. Mantap. Oke, selanjutnya proses pengecatan kita kocok dulu ya kaleng pilok ini sekitar 1 atau 2 menit. Merek bebas ya, saya cuma pakai Diton ya. Kita cat bagian yang susah dulu kan. Bagian yang susah dulu. Jangan bagian yang gampang seperti ini ya. Bagian yang susah seperti sela-sela ini ya. Seperti sela-sela ini, terus tipis dulu kan, jangan terlalu tebal seperti ini ya, tuh tipis dulu ya. Jangan jangan bagian ini dulu meskipun bisa sih. Nah misalnya tipis seperti ini dulu, jangan terlalu tebal ya kan, bagian yang sulit seperti bagian ini nih. Itu juga selewat-selewat dulu ya kan ya, tuh. Seperti itu ya, jangan terlalu tebal kan. Jadi prinsipnya kita ngecat jangan langsung tebal, itu ya. Bagian-bagian sulit ya, bagian-bagian dalam dulu. Ingat ya, selapis dulu lah, jangan langsung tebal kan ya. Jangan nafsu pingin langsung tebal, jangan ya, selapis, biarkan kering dulu sekitar 10 menitan. Apalagi kalau mataharinya terik banget itu lebih bagus ya kan ya. Selapis dulu kan, jangan nafsu untuk pingin langsung tebal kan ya. Tunggu misalnya kalau udah rata semua begini, tunggu sekitar 10 menitan. Jarak nggak usah patokan 30 cm. Kadang dekat, kadang jauh. Tapi yang penting jangan diam seret. Jadi begini nih. Ya, selewat-selewat aja ya. Cepat. Goyangkannya cepat ya. Nah, jadi usahakan jangan keburu nafsu pingin tebal. Mau nggak mau harus tipis dulu. Nggak apa-apa, masih belang-belang, masih kelihatan. Terus bang, kenapa sih nggak pakai cat dasar? Nah, Mister nggak pakai epoksi, nggak pakai cat dasar. Karena untuk pilok atau cat semprot warna hitam bisa langsung ya kan ya. Karena terlalu tebal juga, misalnya pakai epoksi cat dasar terus warna hitam, terlalu tebal juga jelek kan. Jadi kalau besi atau dalam hal ini rangka atau misalnya aluminium terlalu tebal nanti malah jelek. Karena kalau terbentur dikit nanti gompel ya, seperti ini ya contoh ya tuh. Ini terlalu tebal jadi kena bentur dikit gompel. Ini karena terlalu tebal tuh. Mungkin kelihatan catnya itu berapa mikron gitu, tebal ya. Jadi nggak usah tebal ya. Cukup tipis tapi rata itu ya. Yang penting diamplas pasti rata, pasti nempel, nggak akan mudah luntur kan. Itu ya prinsipnya. Oke, ini lapisan pertama. Lanjut ke lapisan kedua. Dari lapisan pertama ini sekitar 10 sampai 15 menit baru bisa dicat. Di bawah itu jangan ya. Dan diperlukan juga cahaya matahari. Ini kebetulan cahaya mataharinya agak-agak kurang kan. Jadi punya saya ini 20 menit baru lapis kedua. Supaya maksimal harus sabar. Lihat kan, baru 1 lapis aja hasilnya udah sangat mengkilat ya. Padahal ini baru setengah kaleng kan. Setengah kaleng yang kemasan 400 karena pilok itu ada yang 300 sama 400 ya. Ini berarti baru 200 cc yang tertempel kan. Ini baru 1 lapis, nanti kita lanjut lapis kedua, terus lapis ketiga udah cukup kan ya. Terus posisinya kalau ngecat, posisi pertama gini dulu ya, kanan kiri kita cat, terus selanjutnya balikan kanan kiri cat juga ya, begitu ya. Mengkilat ya, padahal baru 1 lapis gan, lihat tuh. Mantap. Yang penting kita sabar dan cahaya matahari cukup. Ya minimal hangat-hangat kayak gini, belum, ini nggak terlalu terik tapi lumayan agak hangat ya.
Cara miloknya begini ya, goyangkan dengan cepat ya kan ya. Tuh ya. Jangan dibiarkan jadi begini ya, cepat tapi searah gitu ya. Nah, seperti ini ya. Kalau bawah-bawah dulu ya. Begitu ya. Tuh. Tuh ya. Setelah bagian-bagian sulit tadi ya, langsung seperti ini ya, bagian-bagian yang gampangnya. Cepat aja kan ya, goyang ya. Mantap ya. Seperti ini ya. Tuh. Ya, intervalnya begini. Jangan seret, kalau seret begitu jamin bleber kan. Kalau misalnya seret begitu jamin bleber ya. Jangan. Oke, setelah kering balik posisi ya, karena ada bagian tadi yang bagian bawah tadi ini ya, belum kecat, sekarang dibalik jadi ini bagian atas ya. Sama ya. Bagian yang sulit dulu kan ya. Yang sela-sela yang sulit dulu lah ya. Jangan langsung yang lurus, yang sulit dulu aja kan. Sela-sela kecil seperti ini ya. Tuh. Itu ya. Baru langsung setelah yang kecil baru bagian yang ini yang bidang gampang. Selewat aja dulu ya. Jangan langsung tebal ya. Walaupun belang ini nggak apa-apa. Nggak masalah kan. Lihat ya. Kayak gini ya. Selewat dulu, biarkan agak kering sedikit. Ya nggak apa-apa belang begini juga ya. Ya, biarkan dulu ya. Tuh. Ya. Biarkan dulu kering 5 menit baru timpa. Belang-belang begini nggak masalah. Hasilnya supaya maksimal. Karena kalau di langsung tebal, wah itu bleber nanti ya, nggak maksimal malah ya. Biarkan dulu setelah gini ya. Ini saya di sini mau 2 lapis aja ya kan ya. Terserah Agan mau 2 lapis atau 3 lapis kan ya. Ya. Ini cukup 2 lapis aja ya kan ya. Saya punya 2 lapis cukup nih. Modal 1 kaleng ya. Mungkin nanti kalau 3 lapis ya ke 1 kaleng lebih dikit untuk kemasan 400 ya. Untuk finishing supaya lebih maksimal, jadi kasih jaraknya dekat seperti ini ya kan ya. Tuh saya punya nih ya, jaraknya mungkin 10 cm kan, tapi cepat ya digerakin tuh, langsung mengkilat ya kan ya, langsung mengkilat. Mungkin di video tuh kan ya, ini ya semacam gini nih, ini tuh ya, langsung mengkilat. Kalau dekat, ini dekat begini, ini belum ya, belum didekatin. Lihat hasilnya bentar kan, tuh ya, saya jarak 10 cm kan, 10 cm kan tuh, langsung mengkilat ya kan ya. Langsung mengkilat tuh kan. Jarak 10 cm tapi cepat ya. Kalau diem terlalu lama bleber ya. Set ya seperti itu ya. Ini lihat, perhatikan ini ya. Perhatikan ya, lihat ya. Perhatikan, saya ulangi lagi. Oh, langsung mengkilat banget ya kan ya. Basah. 10 cm atau 5 cm bahkan ya. Finishing tapi itu terakhir ya. Oke kan, ini hasilnya sangat bening ya kan ya. Tuh, wih, sangat bening maksimal kan. Ini padahal cuma modal 1 pilok lebih dikit ya, 1 pilok 1/4 atau 1 pilok setengah ya. Kalau mau 3 lapis itu 2 pilokan ya kan ya. Mantap ya. Ini tadinya karatan jelek ini. Sekarang itu wet lock kan. Ya, mantap ya. Nah, kalau bagian-bagian yang kecil gini ya, seperti ini bisa digantung ya kan ya. Bisa digantung pakai kawat ya, begini ya, kita catnya. Ya, digantung begini, kita piloknya seperti ini ya. Ya. Atau digantung di jemuran juga bisa ya kan ya. Ini saya nggak pakai nggak pakai termometer ya, karena ini cukup di amplas aja ya kan ya. Nah, atau digantung seperti ini ya kan ya. Ya, jadi supaya tangan kita bebas ya kan ya. Seperti itu ya. Jadi ya kalau digantung enak begini ya. Tuh. Tipis dulu ya kan ya. Baru lanjut lapis berikutnya ya. Seperti itu terus ya. Jadi berlaku bukan cuma untuk rangka aja ya, tapi yang berbahan logam seperti ini. Ini baru 1 lapis udah mengkilat. Ini rencana saya cukup 2, maksimal 3 ya. Kenapa? Karena kalau terlalu tebal juga cat itu jelek. Jadi gampang retak dan gampang bocos. Nah, selanjutnya setelah selesai proses pengecatan, kita jemur 2-3 hari full ya, dari pagi sampai sore selama matahari banyak ya kan ya. Alasannya supaya cepat kering, supaya catnya kering maksimal. Dan di sini saya cuma 2 lapis dan tanpa pernis kan. Lihat, kenapa sih alasannya kita ngecat rangka atau ngecat yang berbahan logam atau berbahan besi dan juga aluminium. Jangan terlalu tebal, karena terlalu tebal banget itu justru jelek juga kan. Gampang ngelotok, gampang retak, gampang bocos. Kena bentur dikit bocos kan. Nah, ini lihat, perhatikan ya kan ya. Tuh, punya saya 2 lapis aja udah bening begini kan. Tuh ya. Udah bening begini kan ya, tuh ya. Ini ya.
2 lapis udah bening begini, alasannya yaitu tadi kan, terlalu tebal juga jelek kan. Dan menurut saya, kenapa bang tanpa pernis? Menurut saya, kalau cat semprotnya bagus, kalau piloknya bagus itu saya rasa nggak harus pakai pernis kan. Kalau bagus, justru kalau pakai pernis menurut saya terlalu tebal ya. Selama cat semprotnya bagus, itu nggak akan nggak akan ngelotok, nggak akan meleleh kena bensin ya kan ya, karena harus tahan bensin, itu yang bagus kan ya. Lihat, tanpa pernis, tanpa lapisan yang banyak, hasilnya sungguh sangat maksimal, cukup mantap ya kan ya. Bening begini, lihat, cuma 2 lapis udah bening dan rapi begini tanpa pernis. Sekali lagi ya, misalnya bang kalau saya pingin pakai pernis nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, pakai pernis juga bagus, nggak pakai pernis juga selama piloknya bagus dan berkualitas, maka tanpa pernis. Saya salah satu orang yang nggak pernah pakai pernis. Menurut saya itu akal-akalan produsen ini aja, cat semprot aja ya, supaya pakai dasar, pakai cat utama, pakai epoksi, pakai pernis. Wah, terlalu tebal dan terlalu banyak keluar biaya ya. Ini saya cuma habis sepilok setengah atau sepilok seperempat lah, ini kurang. Dan ini cuma setengah pilok ya semua ya. Oke, mungkin itu aja kan pemaparan tentang cara cat rangka atau cara cat yang berbahan logam, baik itu besi atau aluminium dan lainnya ya kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mr. Teknik.